Sebelum-sebelumnya itu kemarin masalah manajemen keuangan itu sepertinya masih semeraut, masih belum tersusun. Walaupun kita hidup seperti di kampung begini, ekonominya kita terbatas, dengan adanya kegiatan seperti ini, ya kita bisa sudah selip-selip sedikit keuangan supaya bisa kita menyekolahkan anak kita sampai di mana batas pendidikan terakhir yang dia inginkan. Kalau berhubungan dengan gender, artinya kami harus kerjasama. Misalnya dalam artian kerjasama, ketika misalnya ada pekerjaan di kebun, jadi ibu juga ikut sama-sama. Ketika ada misalnya pekerjaan ibu yang bisa dianu, saya bantu juga. Proyek Moringa melihat pentingnya laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga petani memiliki literasi keuangan yang baik. Proyek mengembangkan modul pelatihan dan melatih rumah tangga petani untuk dapat membangun visi keluarga, mengelola keuangan keluarga, dan memperbaiki arus kas keluarga. Ini sifatnya gender sehingga ada keterlibatan pasangan suami istri dalam merencanakan sesuatu. Nah, ini memang hal baru juga untuk Alor karena terpola dengan budaya-budaya yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Misalnya kepala keluarga lebih mendominasi perencanaan keuangan dan sebagainya. Ini kemudian dirubah pola pikir itu dengan adanya GIF ini. Kami di Kopdit juga itu menjadi program utama yang harus kami lakukan setiap tahun karena ini ada hubungannya dengan merubah pola pikir untuk orang mengakses dan mengelola keuangan secara baik. Hanya cuma itu saja yang mungkin dari pola hidup boros menjadi pola hidup hemat. Pengeluaran karena keinginan dirubah menjadi pengeluaran karena kebutuhan. Pelatihan ini juga mendorong laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga untuk memahami bersama nilai-nilai dan kemampuan anggota rumah tangga antara laki-laki dan perempuan. Kita mulai ikut pelatihan uang yang di rumah kita kas kurang-kurang. Kita biasa pemborosan toh. Kalau ada uang kita tidak simpan untuk masa depan anak. Masih kecil kita tidak ada tabungan. Sesudah kita ikut pelatihan, kita harus menabung karena kita berharapan untuk masa depan anak toh. Anak kuliah kita mau bagaimana. Dari ikut pelatihan langsung kita menabung, menanam dan menabung. Menetapkan misi keluarga dan prioritas keuangan serta pembagian peran dalam pengambilan keputusan secara berimbang terkait penghidupan mereka. Di saat menerima pendapatan dari Bapak ketika kerja dapat uang, itu cara penggunaannya itu tidak mama sendiri punya kehendak atau mama sendiri punya mau, tapi orang saling berbagi dulu, saling komunikasi, sama-sama punya kesepakatan, sama-sama punya persetujuan, baru orang kelola sama-sama. Ketika pendapatan sedikit jadi ketong kebutuhan lebih itu kan repot, jadi tong menyesuaikan tong kebutuhan hari-hari itu menyesuaikan. Biasanya orang itu istilahnya pemborosan. Awalnya dapat 5 makan 6. Nah di situ orang merubah, oh terbiasa. Jadi kalau memang ada dapat 5, simpan 2, makan 2, terus kebetulan 1 untuk jajannya anak-anak. Karena itu digunakan di pasar. Oh iya, memang harus dilakukan seperti ini. Kalau tidak kita belum pernah tahu. Pelatihan literasi keuangan inklusi gender telah melibatkan 311 petani, 152 laki-laki dan 159 perempuan dari 18 desa di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Bermulanya dari visi yang berbeda, dari perencanaan. tempat pelatihan GIF ini kan
ada visi yang berbeda. Waktu itu kan dipisah toh, suami di tempat lain, istri di tempat lain. Terus ada pertanyaan dari moderator begini, perencanaan 5 tahun ke depan itu mau rencana mau bikin apa untuk istri dan untuk suami juga beda-beda kan, pisah tuh. Jadi waktu itu berbeda. Waktu itu kita mau beli mobil pick up, dia mau bikin sumur bor. Nah dari situlah yang bikin ketong termotivasi. Simulasi itu kan hasilnya banyak toh. Jadi kalau memang ketong rajin menabung pasti ketong bisa beli 5 tahun ke depan ketong sudah bisa beli mobil atau bisa bikin sumur bor. Gitu. Nah kemudian kita mau menyatukan ini visi bagaimana kita bawa-omong tuh. Beta bilang sudah kita rencanakan 2 tahun rencana pendek sampai rencana menengah. Jadi rencana 2 tahun ke depan ini kita mau merenovasi rumah. Itu kita punya visi untuk jangka pendek sampai menengah lah. Jadi kita sudah satukan itu visi. Jadi 2 tahun belakangan ini kita akan kumpul untuk merenovasi rumah dulu, baru kita nanti setelah merenovasi rumah kita baru kumpul uang untuk mungkin menggapai mimpi, kita mau mimpi itulah.